Kabar kurang menyenangkan datang dari nama Bunga Zainal. Artis cantik itu diketahui syok berat karena tabungan kedua putranya senilai 15 miliar itu raib imbas dirinya ditipu orang dekat. Bukan cuma itu saja, bahkan namanya dicatut untuk hal negatif. Saya setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga. Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024 di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor, seperti alasan rekening yang terlapor diberikan seperti alasan rekening yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Kopernik. Hingga pada Juli 2024, profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya. Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu, dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah nyalain saya dan masih sangat support saya. Totalnya setelah kami itu kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang dua perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor? Iya, rekening terlapor. Pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan semuanya? Tanggal 8 Agustus kemarin? Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pencicilan atau menggunakan pengalihan usaha dari mereka ke selain pengalihan aset, mungkin win-win solutionnya ada apa lagi sih? Dari pengalihan saya mungkin yang lebih. Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan gitu. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya, dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri ini atau terlapor ini. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak gitu? Iya. Pak Bunga tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta ganti rugi ke Pak Bunga. Mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana, mungkin respon dari Pak Bunga? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga berarti sempat ada teror juga dong dari para korban-korban lain? Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini kepada saya gitu.